Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas perbedaan dan persamaan antara break-even point dan payback. Baik, yang pertama adalah break-even point, yaitu kondisi di mana pendapatan sama dengan biaya, sering disebut dengan impas. Tidak terdapat laba, juga tidak terdapat kerugian. Sementara payback adalah jangka waktu kembalinya nilai investasi yang ditanamkan. Jadi misalnya ketika kita berinvestasi sebuah mobil, kapan akan kembali? Yaitu waktu diperolehnya nilai investasi tersebut. Objek untuk break-even point adalah perencanaan keuangan secara tahunan. Jadi misalkan perusahaan tahun ini membuat perencanaan, maka ada kemungkinan perusahaan memperoleh laba, impas, atau rugi. Itu adalah kondisi yang mungkin terjadi pada periode tertentu. Sifat pengukurannya adalah accrual, jadi bukan cash. Kita bicara break even point dalam unit atau dalam rupiah. Sementara untuk payback, kita bicara objeknya adalah proyek investasi untuk suatu kegiatan tertentu. Jadi investasi ini menyangkut umur dari suatu proyek. Jadi misalnya ketika berinvestasi untuk sebuah mobil, umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Kapan disebut payback atau balik modal? Yaitu waktu nilai mobil tersebut tercover dari arus kas yang diperoleh selama kepemilikan mobil tersebut. Jadi kita bicara tentang arus kas yang diperoleh dibandingkan dengan arus kas yang kita korban untuk investasi, disertai dengan ukuran waktu tertentu. Kita berharap waktu memperoleh nilai investasi itu kembali kurang dari umur ekonomis dari aset tersebut. Kemudian di sini ada contoh terkait dengan pembicaraan sehari-hari. Jadi yang pertama adalah tentang break even point. Misalnya ketika Dani menawar sebuah HP senilai 4,5 juta. Sementara penjualnya menawarkan 5 juta. Penjual mengatakan kalau Dani menawar 4,5 juta, maka belum balik modal. Nah, pengertian belum balik modal di sini adalah belum even, ya, belum break even point. Karena dia mengatakan kalau harga belinya lebih dari 4,5, maka kalau hanya ditaruh 4,5, belum balik modal dalam pengertian harga beli belum tercover. Sementara contoh yang kedua adalah Agus membeli sebuah mobil 200 juta untuk kegiatan sifatnya adalah taksi online. Nah, di sini kapan kita katakan payback atau balik modal dalam suatu investasi, yaitu ketika sudah terkumpul 200 juta. Ya, jadi kita bicara 200 juta itu kapan terkumpul, yaitu suatu waktu di mana akumulasi arus kasnya adalah 200 juta. Seharusnya terjadi dalam waktu kurang dari 5 tahun umur ekonomis aset tersebut. Nah, balik modal di sini pengertiannya adalah nilai investasi dari Agus tersebut sudah tercover dari terkumpulnya arus kas selama 4 tahun. Jadi sense-nya berbeda antara break even point dan payback. Nah, kita di sini akan memberikan contoh yang sedikit rancu penggunaan istilah break even point. Misalnya, ketika ada orang mengatakan break even point setelah 3 tahun, maka tafsiran pertama kita adalah mungkin tahun kedua itu masih rugi, sementara tahun ketiga sudah break even point. Tafsiran yang kedua, di tahun ketiga balik modal dalam pengertian payback. Nah, pada contoh itu sepertinya pernyataan tersebut lebih cenderung pada tafsiran yang kedua,
di mana pengertian break-even point tersebut dimaksudkan sebagai payback, yaitu balik modal nilai investasinya. Jadi, kalau kita ikuti konsepnya, break-even point itu menyebut unit atau rupiah di tahun tertentu. Sementara payback seharusnya adalah bicara tercapainya arus kas kumulatif sama dengan nilai investasi. Jadi bicara kurun waktu di dalam suatu proyek. Contoh yang lain, proyek riset dari suatu desain pesawat, misalnya B454, akan break even point jika sudah memperoleh pesanan 400 unit. Hampir pasti 400 unit ini akan dicapai dalam waktu bertahun-tahun. Nah, dalam konteks ini, break even point ini lebih cocok kita sebut dengan payback. Kita akan melihat contoh hubungan break even point dan payback. Dalam suatu proyek alfa, nilai investasi adalah 100, umur 5 tahun, penyusutan 20, pendapatan estimasinya 30, biaya tunai adalah 10. Dalam kondisi yang kita lihat di depan tadi, maka proyeksi laba rugi bisa disusun sehingga pendapatan 30, biaya tunai 10, penyusutan adalah 20, yaitu 100 dibagi dengan 5. Jadi, kondisi sekarang adalah break even point. Laba sama dengan 0. Sementara itu, untuk arus kasnya, kalau kita lihat, pendapatan tadi adalah seluruhnya tunai, biaya tunai 10, maka arus kasnya adalah 20. Dengan metode tidak langsung, arus kasnya laba ditambah dengan penyusutan, yaitu 20. Jadi di sini, break even point, labanya sama dengan 0, tetapi arus kas operasinya adalah 20. Break even point, tapi masih ada arus kas operasi sebesar nilai penyusutan. Kita lihat hubungan break even point dan payback secara grafis. Investasi tadi adalah 100, arus kas setiap tahun adalah 20, sehingga setiap tahun terkumpul 20. Jadi kalau perusahaan hanya break even point, maka payback-nya sama dengan umur ekonomis proyek tersebut. Idealnya, tentu perusahaan memperoleh laba, sehingga payback-nya lebih cepat dari umur ekonomis dari investasi tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.